Baik, selamat siang. Nama saya Pradono Suryo Guritno. Hari ini saya akan membawakan makalah mengenai permasalahan pembagian dividen dengan contoh PT XYZ selaku perusahaan perhotelan. Jadi studi kasus ini muncul saat PT XYZ memiliki laba bersih sekitar 50 miliar di tahun 2023, dan kemudian di RUPS pihak pemilik saham mayoritas yaitu 60% itu menyatakan akan membagi dividen di tahun tersebut. Sedangkan minoritas yaitu 40% pemilik saham menyatakan bahwa dividen tidak perlu dibagikan dengan alasan untuk merenovasi hotel. Jadi menurut pasal 71 Undang-Undang PT bahwa dividen itu wajib dibagikan apabila terdapat keuntungan bersih. Sedangkan di pasal 61 Undang-Undang PT juga disampaikan bahwa apabila pemilik saham minoritas tidak menyetujui RUPS, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hasilnya sebenarnya adalah kalau dari saham minoritas menurut dari segi bisnis adalah wajar apabila pihak minoritas tidak menginginkan dibagi dividen di tahun tersebut, karena untuk keberlangsungan hotel jangka panjang adalah butuh renovasi supaya bisnis tetap berjalan. Tetapi karena di RUPS itu pemegang saham mayoritas di 60% itu menginginkan untuk dividen dibagi, maka kemudian dividen pun dibagi, keputusan dari RUPS, sehingga pihak minoritas pemilik saham minoritas melakukan gugatan ke pengadilan. Kesimpulannya dan saran dari saya, seharusnya masalah ini dapat diselesaikan dengan cara mediasi ataupun melalui arbitrase tanpa harus langsung dibawa ke pengadilan, melakukan gugatan ke pengadilan. Dan selanjutnya kedepannya harusnya para pihak dapat melakukan GCG, ya, good corporate governance, di mana antara pemilik saham mayoritas dan minoritas dapat saling bekerja sama, saling menghormati, walaupun pemilik saham itu minoritas maupun mayoritas, tapi intinya semua berguna untuk kemajuan hotel di perusahaan itu tersebut. Jadi kedepannya harusnya, kesimpulan saran dari saya, saat RUPS para pihak dapat saling menghormati, dan kemudian hal yang sebelum diputuskan paling enggak bisa untuk kebaikan semua tanpa ada kepentingan dari salah satu individu. Dan kemudian umpamanya pun RUPS ini tidak disetujui oleh seluruh pemegang saham, maka paling tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi, tidak langsung dibawa melalui gugatan ke pengadilan. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat siang.